Halo teman-teman, kembali lagi bersama channelku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Clouds. Film ini terinspirasi dari kisah nyata yang menceritakan sosok Zack Sobik, seorang musisi remaja asal Amerika penderita kanker tulang. Film yang dibuat berdasarkan memoir dari Laura Zack, disutradarai oleh Justin Baldoni dan dirilis pada 16 Oktober 2020 di Amerika Serikat. Tapi sebelum melanjutkan menonton video ini, saya sarankan agar kalian menggunakan handset terlebih dahulu dan tonton hingga akhir untuk merasakan puncak emosi filmnya. Zack Sobik adalah seorang pemuda yang baru saja dinyatakan bebas dari penyakit kankernya. Sore itu dia pergi ke sebuah acara kampus bersama sang ibu. Saat sampai di sana, Zack bertemu dengan sahabatnya yang bernama Semi. Di situ, Semi terlihat sangat gugup karena sebentar lagi akan tampil bernyanyi. Kegugupan Semi pun semakin besar. Dia sama sekali belum pernah bernyanyi di hadapan orang sebanyak itu. Akhirnya Zack berkata, kalau Semi nggak mau maju maka biar dia aja yang maju. Mendengar perkataan Zack tersebut, Semi pun langsung setuju. Fight 'em all. Security just can't. Ladies, it's time to go. When I'm at the beach, we're heading to the bar. Girl, look at that body. 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 I work out when I walk in my pants and I ain't afraid. I'm sexy and I know it. Oh, wiggle, 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 yeah. Oh, yeah, okay. Wiggle, 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 yeah. Setibanya di rumah, Zack memberanikan diri buat ngechat Amy. Zack ngajakin Amy ketemuan di taman besok. Untungnya si Amy ternyata juga suka sama Zack dan dia pun langsung mengiyakan ajakan Zack. Seed stuck in my teeth, down the sidewalk, down on me, waiting for the sun to come. There's something more I need, what I'm supposed to see, casting light on me. Winter can't begin to imagine where perhaps it was when I started this song. Esok hari saat Zack sudah siap, namun sepanjang waktu ia terus-menerus batuk. Ibu Zack yang merasa tak wajar dengan batuk anaknya itu pun langsung membawanya ke rumah sakit. Zack di situ terus berkata kalau dia baik-baik saja dan tak merasakan sakit apapun. Ia berharap batuknya tersebut cuma batuk biasa agar ia bisa segera pergi menemui Amy. Tapi setelah hasil cek keluar, sang dokter menghampiri mereka dan mengatakan kalau ada sesuatu yang aneh dengan paru-paru Zack dan bila tidak segera ditangani maka Zack bisa gagal nafas. Akhirnya dokter itu langsung membawa Zack ke ruang operasi. Di sisi lain, Amy di taman masih terus menunggu Zack yang tak pernah datang. Beberapa saat kemudian ketika Zack sadar, ia tak sengaja mendengar percakapan dokter dengan kedua orang tuanya. Ia mengatakan bahwa kanker Zack kini telah kembali. Bahkan parahnya, Zack dinyatakan telah mencapai stadium akhir. Mendengar perkataan dokter tersebut, Zack langsung bertanya, berapa lama lagi waktu yang tersisa untuknya? Sang dokter pun menjawab, 6-10 bulan lagi. Beberapa hari kemudian, Zack tanpa sedang mengumpulkan semangatnya kembali karena hari ini Zack sudah mulai pergi ke kampus. Sesampainya di kampus, Zack bertemu Semi dan seperti biasa, dia menyapa hampir seluruh teman-teman kampusnya. Tapi ketika Amy lewat,
Zack langsung bersembunyi. Melihat kelakuan Zack tersebut, Sammy bingung kenapa Zack tak memberitahu aja kondisi yang sesungguhnya pada Amy sebagaimana ia memberitahukan semuanya pada Sammy. Mendengar pertanyaan Sammy tersebut, Zack pun menjawab, karena mereka berdua berbeda. Amy adalah wanita yang disukai, sedangkan Sammy sudah ia anggap seperti keluarga sendiri. Di dalam kelas, dosen Zack bernama Weaver memberikan tugas pada seluruh muridnya untuk menuliskan 3 hal. Yang pertama, apa yang ingin kalian capai di masa kuliah ini. Kedua, kemampuan istimewa apa yang kalian miliki dalam hidup. Dan pertanyaan terakhir, apa yang mau kalian lakukan dalam hidup kalian yang hanya sekali ini. Mendengar pertanyaan terakhir dari dosen tersebut, Zack seperti mendapat sebuah teguran. Pertanyaan itu seperti mengarah khusus untuknya, seakan-akan apa yang ia ingin perbuat di sisa hidupnya yang hanya tinggal 10 bulan lagi. Setelah pelajaran selesai, di saat murid-murid lain berjalan lalu lalang, dia hanya bisa berdiri dan terus merenung. Kemudian, Amy datang menghampiri Zack. Amy terlihat senang bisa melihatnya lagi. Dia tak merasa kecewa sedikit pun tentang kejadian sebelumnya karena Amy tahu di hari itu Zack masuk rumah sakit. Namun Zack terlihat seperti sedang menjaga jarak dengan Amy. Melihat perlakuan Zack tersebut, Sammy merasa sedih karena Zack seakan berubah. Zack yang Amy sukai adalah Zack yang selalu ramah, ceria, serta selalu menyebarkan energi positif pada orang-orang di sekitarnya. Tapi saat akan berpisah, I'm terminal. sesampainya di rumah, Zack merasa tak ingin masuk dulu ke dalam. Ia masih merenung di luar walaupun cuacanya sangat begitu dingin. Sang ibu pun kemudian keluar menemani Zack. Di depan rumah itu, Zack meluapkan semua kesedihan, frustasi, dan amarahnya. Ia merasa hidup ini tak adil karena waktu yang diberikan untuknya sangatlah singkat. Mendengar curahan hati sang anak, ibunya lalu mengatakan kalau mungkin apa yang dialami Zack ini adalah sebuah kesempatan langka. Walaupun terdengar aneh, tapi Zack jadi punya kesempatan untuk melakukan hal apapun yang ia sukai. Di saat orang lain banyak menyia-nyiakan waktu masa hidup mereka karena mereka merasa hidupnya masih panjang. Mendengar perkataan sang ibu dan mengingat pertanyaan terakhir dosennya tadi, Zack tersadar. Ia lalu mulai berpikir hal apa yang paling dia inginkan dan hal apa yang terbaik yang bisa ia berikan di sisa waktu 10 bulan terakhir ini. Beberapa bulan kemudian, pada suatu malam, ibu Zack terlihat sedang menonton sebuah video YouTube. Di video itu, ibunya melihat ada sebuah gereja di Prancis, yang mana air suci di gereja tersebut terkenal bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Berita tentang air suci gereja yang bisa menyembuhkan itu pun viral. Bahkan pengunjung yang datang berasal dari berbagai negara. Ibunya lalu segera memberitahukan ayahnya Zack yang baru aja pulang kerja untuk mengajak Zack pergi ke sana sekaligus jalan-jalan karena keluarga mereka juga sudah lama sekali tak pergi rekreasi. Mereka berdua berharap walaupun di luar logika, tapi tidak ada salahnya mencoba pengobatan non-medis tersebut. Dan mereka semua sekeluarga terlihat sudah siap berangkat ke Prancis. Tapi di situ waktu Zack baru mau masuk mobil, mendadak Amy datang memanggil dan meminta waktu untuk berbicara sebentar. Keluarga Zack yang melihat mereka berdua pun merasa senang karena Zack bisa dekat dengan seorang wanita cantik seperti Amy, termasuk para adiknya yang selalu mendukung sang kakak. Di situ obrolan Amy dan Zack hanyalah obrolan ringan saja, di mana Amy berkata bahwa rambut Zack yang kini telah tumbuh membuatnya terlihat sangat tampan serta candaan-candaan lain. Tapi tiba-tiba Amy berterus terang belak-belakan kalau dia suka sama Zack. Apapun kondisinya saat ini, Amy tak peduli walaupun Zack mengidap kanker dan tak peduli Zack punya kekurangan. Amy hanya tak bisa menahan perasaannya kalau dia suka sama Zack. Mendengar pernyataan Amy tersebut, semua keluarga bersorak untuk Zack. Zack sendiri merasa begitu bahagia saat tahu wanita yang dia sukai ternyata juga suka sama Zack. Dan semenjak itu mereka berdua pun jadian. Beberapa waktu kemudian, setelah perjalanan panjang, mereka semua sampai di Prancis. Di sana, ayah serta adik-adiknya Zack pergi rekreasi sedangkan Zack bersama ibunya pergi ke gereja untuk mencoba pengobatan air suci.
Sepulangnya dari sana, Zack tak tahu apakah dia sembuh atau enggak. Tapi yang dirasakannya adalah dia seperti mendapat sebuah semangat baru. Mulai sekarang ia bertekad akan menjadi seorang penulis lagu. Saat Zack sedang menulis lirik di kamar, Sammy datang dan seperti sahabat dekat pada umumnya, di situ Sammy langsung santai karena dari kecil mereka berdua selalu bermain bersama. Sammy yang tahu kalau Zack sedang menulis lagu, ia langsung memintanya untuk menyanyikan lagu yang belum jadi itu karena dia ingin menjadi pendengar pertama lagu ciptaan Zack tersebut. Namun di situ lagu pertama yang ditulis Zack justru terasa begitu menyedihkan. Karena lirik lagunya seakan-akan Zack sedang mengucapkan sebuah perpisahan. Zack lalu bercerita kalau sekarang ia sedang bingung. Dia ingin mengajak Amy pergi berkencan ke tempat yang bisa membuat kenangan spesial untuk mereka berdua, tapi nggak tahu harus kemana. Mendengar itu, Sammy langsung teringat kalau sebelumnya mereka berdua telah membeli tiket untuk pergi nonton konser Jason Mraz bersama. Sammy lalu menawarkan memberikan tiket miliknya pada Amy agar mereka berdua bisa pergi kencan ke konser Jason Mraz tersebut. Tapi Zack malah kepikiran kenapa tidak membeli tiket satu lagi biar mereka bertiga bisa pergi bersama. Awalnya Sammy menolak karena nggak mau mengganggu kencan mereka. Tapi pada akhirnya dia mau ikut karena Zack memaksa. Sesampainya mereka bertiga di sana, Zack dan Amy terlihat sangat bahagia dan menunjukkan kemesraan mereka berdua di depan umum, termasuk di depan kedua mata Sammy sendiri. Sammy yang melihat Zack bahagia pun jadi ikut merasakan kebahagiaan mereka juga. Bahkan di dalam, ketika konser Jason Mraz berlangsung, di situ Zack dan Amy terus berdansa dan bermesraan di depan Sammy. Sepulangnya dari sana, saat tengah malam kondisi Zack kembali memburuk. Malam itu Zack sama sekali tak bisa tidur. Bunyi detak jam terasa sangat mengganggu seakan jam tersebut sedang mengingatkan tentang batas waktu kehidupannya. Akhirnya karena muak, jam 4 subuh itu Zack memutuskan untuk diam-diam pergi ke rumah Sammy. Melihat kedatangan Zack, Sammy kaget. Tapi karena dari kecil mereka berdua memang selalu saling main ke tempat masing-masing, Sammy pun langsung menyuruh Zack masuk. Saat lagi asik godain Sammy, Zack nggak sengaja melihat buku diary Sammy jatuh, dan buku itu Zack membaca lirik-lirik lagu yang baru Sammy tulis. Di lirik tulisan Sammy, dia seperti sedang mencurahkan perasaannya pada seseorang pria. Zack lalu bertanya, siapa pria yang Sammy suka? Pria itu pasti beruntung karena bisa disukai oleh seorang gadis cantik dan penulis lagu seperti Sammy. Namun di situ Sammy langsung menangis. Ia tak bisa berkata apa-apa, dia hanya bisa menangis sambil memandangi Zack. Melihat ekspresi Sammy tersebut, Zack baru sadar kalau ternyata dialah pria yang selama ini Sammy sukai. Sammy. I'm sorry. Di tengah momen kesedihan mereka berdua, Sammy lalu mengajak Zack untuk bersama-sama mencurahkan isi hati mereka lewat sebuah tulisan. Dan di malam itu mereka berdua saling silih berganti menulis perasaan mereka satu sama lain menjadi sebuah lirik lagu. Esok harinya mereka berdua langsung merekam sambil menyanyikan lagu tersebut. Lagu yang mereka tulis berjudul Fix Me Up. Setelah selesai, Sammy kemudian menguploadnya ke YouTube. Di sisi lain, Zack di dalam kamarnya sedang menonton video YouTube tentang review sebuah mobil terbaru bernama GTR. Zack terlihat sangat menginginkan mobil tersebut. Tak selang beberapa lama, masuklah Amy yang sedang berkunjung ke rumah Zack. Di momen kemesraan mereka berdua, saat itu Zack dan Amy lalu membayangkan bagaimana masa depan mereka nanti. Amy ingin sekali memiliki seekor kuda yang nanti akan diberi nama Roger. Obrolan mereka berdua itu terdengar ringan bagi orang lain, namun terasa sangat menyedihkan bagi mereka berdua. Hingga sampailah pada obrolan di mana mereka membayangkan memiliki 6 orang anak, 3 putri dan 3 putra. Pasti rumah mereka berdua akan terasa ramai dan mereka pasti akan menjadi keluarga bahagia. Walaupun mereka berdua tahu impian tersebut tak akan pernah terjadi.
Pagi harinya Zack bersama keluarganya kaget ketika melihat video rekaman dia bersama Sammy yang beberapa waktu lalu diupload di YouTube viral. Videonya mendapatkan 20.000 views. Semua tak menyangka video iseng Zack tersebut akan mendapat respon positif dari orang-orang di luar sana. Bahkan ibu Zack di situ mengatakan kalau Zack sudah sampai diundang wawancara oleh seorang jurnalis. Di kampus, Zack dan Sammy terlihat begitu bahagia membicarakan video mereka. Bahkan hari itu videonya telah mencapai 51.000 view. Sammy pun mulai membacakan komentar di kolom komentar video YouTube tersebut, yang kebanyakan dari komentar memberikan dukungan positif untuk mereka berdua. Banyak bertanya apakah mereka berdua pacaran karena Sammy dan Zack terlihat sangat serasi. Namun ada komentar baik, pasti ada juga komentar buruk. Dan membaca komentar buruk itu, Zack langsung down hingga membuat mereka berdua bertengkar. Ketika bel kelas berbunyi, Zack menyuruh Sammy pergi duluan masuk ke kelas, sedangkan dia masih ingin menyendiri di lapangan. Tak lama kemudian datanglah sang dosen atau Pak Weaver. Di situ Pak Weaver langsung santai ikut berbaring menemani Zack memandangi langit. Dari obrolan mereka berdua, sang dosen baru tahu kalau penyakit Zack kini telah mencapai stadium akhir. Setelah tahu kabar tersebut sebagai seorang guru, ia pun mencoba menyemangati Zack, dan di situ Pak Weaver mulai terpikirkan suatu hal tentang bagaimana caranya untuk mengabulkan keinginan di sisa-sisa terakhir hidup muridnya itu. Malam hari ketika keluarga Zack sedang makan malam bersama, karena mood Zack yang lagi kurang baik, Zack spontan membentak sang ibu. Melihat perilaku Zack pada ibunya, sang ayah pun lalu ngajak Zack keluar. Awalnya Zack takut dihukum karena telah membentak ibunya, tapi ternyata di luar rumah sang ayah telah memberi kejutan untuk Zack dengan mobil yang ia idam-idamkan, yaitu mobil tersebut berjenis GTR keluaran tahun 2013. Melihat mobil tersebut, Zack langsung melompat kegirangan, dan seluruh keluarga yang melihat ekspresi Zack itu pun juga ikut bahagia. Ayah Zack di situ mengatakan kalau dia meminjam mobil tersebut dari temannya dan mengizinkan Zack untuk menggunakan mobilnya selama seminggu. Kemudian di malam itu Zack bersama sang ayah langsung test drive. Di momen kebersamaan antara ayah dan anak itu, mereka berdua pun saling berbagi cerita satu sama lain, di mana Zack berkata pada ayahnya kalau dia sangat mencintai Amy, bahkan dia merasa tak bisa hidup tanpa Amy di sisinya. Mendengar curahan hati sang anak, ayah Zack mengerti karena dulu ia juga begitu mencintai ibunya sama seperti Zack mencintai Amy. Dan ternyata diam-diam ayah Zack telah menghubungi Amy karena sengaja ingin memberikan Zack kesempatan membawa Amy berkeliling dengan mobil super keren untuk membuat pacarnya tersebut bangga. Setelah berkeliling, mereka berdua bermesraan di rumah Amy. Di dalam kamar, Zack memainkan gitarnya sambil menyanyikan sebuah lagu yang ia tulis khusus untuk sang kekasih. Amy yang adalah seorang dancer pun kemudian mengikuti alunan lagu Zack itu dengan berdansa. Di momen tersebut, Zack mendadak merasa sedih karena rasa cintanya pada Amy yang semakin lama semakin dalam. Tapi di sisi lain dia merasa tak adil karena waktu hidupnya yang hanya tinggal hitungan bulan lagi akan memisahkan cinta mereka berdua. Kesedihan Zack di situ memuncak, ditambah penyakitnya yang semakin parah membuat dia tiba-tiba panik hingga psikologinya tak bisa terkendali. Dia berlari keluar sekencang-kencangnya sambil berkata kalau hubungan mereka tak akan bisa berjalan lancar. Rasa cinta yang dirasakan oleh Zack ini teramat sangat menyiksa. Beberapa bulan kemudian,
Zack yang sedang tiduran di kamar dipanggil adiknya karena Pak Weaver sedang datang berkunjung. Di situ ternyata Sammy juga dihubungi oleh Pak Weaver karena dia ingin memberitahukan sebuah kabar untuk mereka berdua. Kabar tersebut adalah Pak Weaver diam-diam mengirimkan lagu ciptaan Zack dan Sammy ke sebuah perusahaan musik rekaman besar bernama EMI, dan tanpa disangka-sangka lagu mereka berdua diterima dengan baik di sana, serta mereka berdua diundang datang ke New York karena perusahaan tersebut ingin merekrut mereka untuk menjadi penulis lagu. Mendengar kabar itu, perasaan Zack dan Sammy pun campur aduk. Cita-cita mereka sejak kecil kini benar-benar menjadi kenyataan. Every Backstreet Boy there ever was. Yeah, I think so. This is some life-changing stuff. This is crazy. Wow. Give it up for Misaligning stars and Handshake, everybody. stars. My night's lighter, looking for my stars. I'm short, I'm Ready? Oh yeah. Vintage. The truth. Take out my telescope. Official contract. Sure, you ready? I've made hope. Let's go. Sepulangnya dari New York, Zack yang sedang duduk bersama ibunya di pesawat lalu bercerita kalau dia sekarang memang sedang bahagia. Tapi jauh di lubuk hatinya, seperti ada sesuatu yang hilang semenjak dia berpisah dengan Amy. Namun di tengah obrolan itu, Zack tiba-tiba mendapatkan sebuah ide. Ia langsung buru-buru minta pulpen pada ibunya, lalu menuliskan semua kata-kata yang muncul di kepalanya menjadi sebuah lirik lagu. Beberapa waktu kemudian, lagu yang tak sengaja ia tulis di pesawat itu telah jadi dengan sempurna, dan ia beri judul Clothes. Di situ Zack dan Sammy terlihat sedang melakukan rekaman untuk lagu Clothes tersebut. Fell down to this dark and lonely hole. There was no rope. Could we try that one more time? Yeah, I'm fine. Just breathe, remember. Okay. Okay. Here we go. Setelah rekaman selesai, lagu Clothes itu pun rilis dan viral di mana-mana. Bahkan Zack sampai diundang wawancara ke berbagai stasiun televisi. Kabar itu sampai ke Amy yang sedang latihan dansa. Ia kagum melihat Zack kini telah sukses menjadi seorang penulis lagu. Di wawancara tersebut, Zack mengatakan kalau seluruh penghasilannya akan didonasikan untuk lembaga kanker. Zack berharap ia bisa membantu orang-orang di luar sana yang juga sedang berjuang melawan kanker sama sepertinya. Hingga suatu hari, ibu Zack, Sammy, dan dosen serta seluruh keluarga Zack merasa sangat senang ketika mendengar lagu Clothes disiarkan di radio. Puncaknya, suatu malam Zack mendapat telepon kalau diundang datang ke Metro untuk menjadi bintang utama di acara konser itu. Zack langsung menghubungi Sammy. Mereka berdua tak menyangka karena Metro adalah tempat dulu mereka berdua melihat penyanyi-penyanyi terkenal seperti Jason Mraz konser. Dan kini mereka berdua lah yang akan menjadi bintang utama di konser tersebut. Tak lama kemudian, Zack pergi menemui Amy. Saat bertemu, ia hanya ingin meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan sebelumnya. Zack lalu mengajak Amy pergi ke suatu tempat. Di sana dia memberi kejutan untuk Amy dengan diam-diam membeli kuda yang diberi nama Roger. Nama itu mungkin terkesan sepele bagi orang lain, tapi sangatlah berarti bagi mereka berdua. Namun, di tengah kebahagiaan mereka, Zack tersenyum, tapi juga ia terlihat sedang menahan rasa sakit karena kondisinya semakin lama semakin parah. Beberapa bulan berlalu, Zack yang lalu menulis surat yang telah disediakan oleh pihak rumah sakit tentang rencana kematiannya. Beberapa bulan berlalu, Zack yang sedang terbaring di kasurnya harus menerima kenyataan kalau waktunya sudah tak lama lagi. Di situ dia bersama sang ibu lalu menulis surat yang telah disediakan oleh pihak rumah sakit tentang rencana kematiannya. Di surat tersebut Zack diharuskan mengisi beberapa pertanyaan. Antara lain di manakah Zack ingin meninggal dunia nanti, bagaimanakah proses pemakaman yang Zack inginkan, dan juga apakah Zack bersedia mendonorkan organ-organnya setelah ia meninggal. Saat di situ,
Zack hanya bisa mengatakan kalau setelah meninggal nanti, ia akan memberikan seluruh organ apapun yang bisa pihak rumah sakit gunakan untuk didonorkan pada siapapun yang lebih membutuhkan. Malam harinya, sang ibu terlihat baru saja keluar dari kamar Zack. Di meja makan, seluruh keluarga sedang berkumpul. Di situ juga ada Sammy, yang tadinya mau main ke rumah Zack, tapi karena kondisi Zack memburuk, ia pun tak bisa bertemu. Di momen itu, kedua orang tua Zack meminta mereka semua untuk mendengarkan suatu hal penting, bahwa kemarin dari hasil pemeriksaan dokter, Zack diperkirakan hanya bisa bertahan 1 bulan lagi. Mendengar kabar tersebut, adik-adik Zack serta Sammy hanya bisa tersenyum sambil menahan tangisan mereka. Kemudian, mereka mendapatkan ide untuk membuat konser Zack di Metro nanti dihadiri seluruh teman-teman kampusnya, dan pasti akan menjadi momen terindah dalam hidup Zack. Yeah, I wanted to let you know that we're having a Okay, we got this. We're gonna learn this tonight. Thank you guys so much for learning a little bit. How did you do that? But who's to say we can't still lose? Hari yang dinanti-nantikan pun tiba. Namun, siang itu sang dokter yang baru saja keluar dari kamar Zack mengatakan kalau sisa hidup Zack hanya tinggal menghitung hari. Mungkin lusa, mungkin besok, atau mungkin hari inilah hari terakhir Zack. Mendengar semua itu, keluarga pun menangis, terutama adik perempuan Zack yang paling kecil. Ia di situ hanya bisa duduk di tangga karena tak menyangka sisa waktu yang bisa ia habiskan bersama sang kakak mungkin hanya tinggal hari ini. Ibunya lalu menyuruh adik Zack itu untuk pergi menemui kakaknya di kamar. Tapi dia menolak karena hatinya merasa tak kuat kalau harus melihat sang kakak yang kondisinya sudah sangat lemah. Namun setelah memikirkan lagi bahwa mungkin hari inilah hari terakhirnya bisa melihat sang kakak, maka ia pun mencoba memberanikan diri masuk ke dalam kamar Zack. Di dalam kamar, mereka berdua tak banyak mengobrol. Mereka hanya mencoba menghabiskan waktu dengan menonton TV bersama seperti dulu saat sang kakak masih sehat. I love you. Malam hari tiba, Amy datang ke rumah itu menjemput Zack pergi ke konser. Semua keluarga juga terlihat sudah siap untuk bersama-sama menghadiri konser pertama sekaligus konser terakhir anak mereka. Sesampainya di sana, Zack merasa sangat senang ketika teringat waktu dulu ia datang ke sana sambil melihat papan reklame bertuliskan nama artis penyanyi favoritnya, yaitu Jason Mraz. Namun kini namanya lah yang tertulis di situ. Di dalam, dia juga bertemu dengan Sammy yang juga sudah siap menemani Zack tampil. Acara dibuka dengan sambutan dari Pak dosen. Ia merasa bersyukur karena telah berhasil menyelesaikan tugasnya sebagai seorang guru dan membimbing Zack menemukan tujuan hidupnya. Kemudian Sammy maju ke depan panggung untuk tampil sebagai penyanyi pertama, membawakan sebuah lagu yang ia tulis khusus untuk seseorang. Sambil bernyanyi, Sammy seperti sedang mencurahkan seluruh isi hatinya dalam setiap lirik lagu itu. Di lirik tersebut, Sammy mengungkapkan bahwa dia bahagia bisa mencintai seorang pria yang sangat spesial di hatinya, walaupun dia tahu pria itu telah bersama wanita lain. Setelah lagu Sammy selesai, ia pun langsung memanggil sang bintang utama yaitu Zack Sobik. Zack lalu maju ke panggung untuk menyapa seluruh penonton yang hadir di sana sambil mengungkapkan rasa terima kasihnya. Impiannya dari dulu adalah Zack ingin sekali lagu yang ia tulis bisa dikenal banyak orang dan bisa mendengar orang-orang bersama-sama menyanyikan lagu yang ia ciptakan. Dia tak menyangka semua mimpi itu sekarang telah menjadi kenyataan. Zack lalu mulai memetik gitar dan menyanyikan lagu ciptaannya yang berjudul Cloud. Diiringi Sammy sebagai penyanyi latar serta disaksikan oleh ayah, ibu, adik-adik Zack dan juga sang kekasih. Zack di situ terus bernyanyi di hari terakhir hidupnya. Won't be long now. Ready to live without a chance. And maybe someday when we get back on, Go up, 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 we'll go. go up in the clouds because the all fly a little high, a little.
You